Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Sans Technician. Asik. Oke, kali ini gue dapat servisan Oppo A53 seperti biasa ini ganti kacanya aja. Kita tes dulu, kita nyalain. Awal-awal kita tes sentuhan dulu, seperti biasa kita tes sentuhannya. Kalau sentuhannya masih normal, yang lain masih normal, diketik masih enak, kita lanjut. Ini udah gue tes ya, gue tes kontras juga, kontras masih main, kontras masih main ya. Dan ini retaknya juga nggak tahu nih customer lagi kenapa nih, retaknya tuh itu lihat tuh cuman di ujungnya cuma retak begitu doang, tapi dia minta ganti kacanya. Cuma nggak apa-apa lah, yang penting jadi nota ya kan. Cuma retak segaris doang minta diganti kaca. Ya namanya user, aneh-aneh aja permintaannya. Oke, langsung aja ya. Kita matiin dulu handphonenya. Tekan dulu on off yang lama. Tunggu mati. Oh ya, kebetulan ini handphone udah gue bongkar ya. Udah gue bongkar, LCD udah gue copot. Karena pencopotan LCD dari frame memang agak sedikit lama. Mungkin nanti lain waktu bisa gue upload tutorial gimana cara nyopotin LCD dari frame supaya LCD-nya selamat gitu tanpa merusak LCD-nya. Karena kan kaca retak itu apa ya, ini masih mending nih retaknya cuma segaris doang gitu di ujung. Kalau retaknya udah kayak petir gitu kan udah susah juga kan. Nah, nanti gue bikinin tutorialnya ke depannya. Oke, ini sekarang kita copot dulu fleksibelnya supaya nanti pas kita bersihin, setelah kita belah, kita bersihin sisa-sisa lem OK-nya agak gampang. Bersihin dah tuh. Copotnya juga hati-hati. Copotnya hati-hati karena di situ bagian IC kacanya ada di situ. Agak lumayan lama juga ya dari terakhir video yang gua upload. Terakhir gua upload video Samsung J5 Prime. Karena emang nggak sempet gitu ngerekamnya, ngeditnya. Kadang videonya gagal, ada aja gitu halangannya. Lagi gue rekam, adalah aja pokoknya halangannya. Oke, kan biasanya kalau gue belah ini kan gue solatifin dulu supaya kacanya nggak nyebar ya. Tapi ini nggak usah lah ya, nanti langsung kita belah karena retaknya cuman segitu doang. Oke, di sini gue pakai kawat pembelah LCD merek mekanik ukuran 0,1. Nanti gue kasih lihat ukuran 0,1. Masalah ukuran kawat ini selera ya. Ini udah kayak pantang selera. Maksudnya senyamannya aja, mau pakai 0,8, 0,10, 0, ada berapa aja sih dia? 0,10, 0,8, 0,1. Kalau gue pakai 0,1. Oke, jangan lupa senjata ikan amunisi. Kita pakai sarung tangan dulu supaya tangan kita nggak kebeler. Nah, ini kayak biasa tradisi gue sendiri. Jadi kayak kawat yang udah gue pakai tuh nggak pernah gue lipet, nggak pernah gue gulung lagi. Jadi gue tarik secukupnya, langsung gue putusin. Nah, yang masih di dalam gulungan itu gue taruh. Karena kalau udah habis dipakai belah LCD itu udah pasti apa sih namanya, kusut dah pasti kusut dah. Oke, kayak tadi gue bilang, ini gue nggak gue solatifin karena ya cuma retaknya cuma segaris doang. Lagi nih user aneh-aneh aja. Oh ya, gue juga lupa, ini kalau handphone yang kamera di layar kayak gini, abis dicopot LCD dari frame, kamera belakangnya buru-buru langsung disolatifin atau ditutup pakai apa lah.
Kalau gue gosolatif supaya debunya nggak ada yang masuk. Kalau debu udah masuk ke situ udah susah dah. Kalau debu udah masuk, bersihnya udah susah. Kamera depan nggak boleh sampai kotor. Kalau handphone yang berponi ya bodo amat lah, bersihnya mah gampang karena di luar. Kalau handphone yang kamera di layar kayak gini, tipe Oppo A53, ya susah juga. Kalau misalnya debu udah masuk itu kan banyak tuh kayak A53, A52, 92, Realme 6, Realme 6 Pro, Poco M3, Redmi Note 10, banyak lah. Samsung juga banyak sih. Redmi Note, Samsung kok Redmi sih. Ya Xiaomi lah, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9. Tipe-tipe kamera di layar kayak gini. Oke, langsung kita belah aja ya. Gue biasa dari sini kalau misalnya belah tuh mulai dari atas ya. Nggak tahu kalau yang lain, teknisi yang lain, tapi kalau gue selalu mulai dari atas, tapi diambil sedikit dulu, jangan langsung dibelah. Nah kalau udah kedapat sedikit gini, gue tuh selalu lihat dulu nih, kena nggak polarisnya. Jadi ambil sedikit aja dulu, tarik dikit, set. Nah kalau putih kayak gitu berarti polarisnya nggak kena, polarisnya aman nih. Kecuali pas kita tarik dia agak sedikit gelap gitu, gelap. Dan kalau misalnya kawatnya kita tarik lagi sedikit, lemnya nggak nempel lagi, udah pasti kena polaris. Cabut aja, belah dari arah yang lain. Tapi ini berhubung polarisnya nggak kena, kita lanjut belah. Kita tunggu sedikit panas, nah baru kita lanjut. Belahnya juga pelan-pelan aja, santai, legowo gitu ya. Enak. Santai aja, santai. Karena kalau kenceng-kenceng bukannya nota tapi edisi nombok. Oke, kita belah pelan-pelan aja, pelan-pelan, gesek, pelan. Nah, oke gitu, kanan kiri. Nah, buat yang pernah nyervis di sini atau ngikutin, ya semoga ada yang ngikutin YouTube gua. Gimana mau ngikutin video cuma segitu doang. Video gue cuma ada 4 ya. Ya doain ya semua ya. biar gue punya penghasilan juga dari YouTube. Amin. YouTuber pemula emang. Yang baru mampir bisa ditekan dulu tuh tombol subscribe-nya tuh. Ngemis subscribe. Pelan-pelan aja ya belahnya. Di sini gue nggak ngajarin, di sini kita juga sama-sama belajar ya. Gue juga teknisi pemula kok. Banyak yang lebih master daripada gue. Mungkin teknisi yang lagi nonton, ada teknisi lain lagi nonton video gue sekarang, mungkin lu pada punya caranya sendiri. Boleh di share di kolom komentar kalau gue ada yang salah atau gimana ya kan, biar gue bisa belajar juga. Untuk yang nanya gue lokasi di mana, gue lokasi di Jakarta ya. Tadinya sih di Jakarta Barat, sekarang pindah ke daerah Jakarta Selatan. Tapi yang di barat masih kok. Nah, ini udah kebelah nih. Oke, tuh kita lihat ada sisa-sisa lemokanya. Nah, nanti tujuan fleksibelnya yang nempel di LCD tadi kita copot supaya bisa kita tidurin. Nah, ini sekarang LCD lagi gue dinginin dulu bentar karena panas. Di samping gue udah kipas angin tapi nggak gue shoot, nggak gue rekam. Ribet juga nih, handphone aja diganjel. Ini gue ngerekam pakai handphone. Ya biasalah, YouTuber pemula. Kita taruh dulu separatornya ya. Sebat dulu
santai-santai. Ngerjain begini nggak boleh terburu-buru, nggak boleh kaku, nggak boleh gemeter, santai aja. Nah, tujuan gua ngelepas fleksibel yang di bawah itu supaya bisa ditidurin kayak gini. Supaya waktu kita benerin atau bersihin, supaya kita waktu bersihin lem OK-nya, handphone LCD-nya bisa ditidurin. Kalau itu nggak dilepas kan pasti nggak ganjel di bawah. Nah, di sini gue bersihin pakai sarung tangan, dan maaf nih video gue cepetin karena emang bersihinnya lama banget. Di sini gue juga menggunakan thinner ya. Menggunakan cairan thinner untuk melelehkan sisa-sisa lem OK yang nempel di LCD. Ya, mohon maaf ya video gue cepetin karena emang lama banget kalau kagak gue cepetin. Pelan-pelan aja digesek. Tapi jangan kenceng juga. Gue bilang pelan-pelan aja, santai. Ini videonya kada dicepetin aja. Kalau artinya mah ini santai banget. Kalau sisa-sisa lemnya udah dibersihin, tinggal kita lap lagi pakai tisu, basahin sedikit pakai thinner, kita lap. Jangan lupa bagian kameranya itu harus bersih, nggak boleh ada lem sama sekali karena bagian terpentingnya di situ. Kalau kacanya nanti udah ditempel udah susah. Kalau kacanya nanti udah ditempel tuh udah susah. Mau nggak mau kita sebelah lagi. Yang bawah kita tutupin tadi yang gue bilang disolatif. Yang atas juga harus bersih, nggak boleh nggak. Kalau kamera poni, ya kita bisa lap. Cuman kalau kamera begini ya susah juga lapnya. Ini mohon maaf juga nih ya buat semuanya kalau suara gua sama videonya agak sedikit nggak nyambung karena emang gua nge-recordnya nggak pas waktu gua bikin, pas gua rekam. Jadi gua rekam dulu baru gue isi suaranya. Ini juga gue isi suara pakai headset. Maklum ya. Maafin kalau suara gua nggak jelas. Nah, ini udah bersih nih. Udah bersih. Kita tes dulu. Pokoknya tips dari gua, setiap eksekusi tes. Copot dari frame tes. Abis disolatifin kok pecahnya banyak tes. Abis belah tes, abis dibersihin tes. Oke, kita tes dulu. Nyala atau enggak? Insya Allah nyala sih. Nyala sih. Gue udah tahu nyala. Oke, kita colokin dulu konektor LCD ke mesin. Pasang baterainya, kita nyalain. Nah, nyala ya. Oke, kita tunggu. Di sini gue menggunakan kaca LCD yang langsung udah plus OK ya. Jadi kaca plus OK, glass plus OK. Jadi kalau dulu belum ada nih kaca LCD yang plus OK nih. Jadi kita mau kalau kamera di layar gini kita bingung tuh. Waktu itu dulu gue bingung tuh gimana nyelesain masalahnya. Tapi kalau pakai lem OK yang roll, yang pisah, itu bisa di kameranya itu, di bagian kamera ditetesin satu tetes aja lem OK UV, OK cair. Baru di roll pakai OK kering, OK stiker. Nanti di UV dulu sekitar 10-15 menit baru dipasang kacanya, habis itu di bubble. Hasilnya kamera tetap jernih. Oke, di sini handphone normal ya, LCD normal. Karena gue juga bingung nih customer kok kaca cuman begitu dong minta dibelah.
Tapi pas gua tanya sih ke orangnya, alasannya karena handphonenya mau dijual lagi sih. Jadi katanya kalau misalnya walaupun retak begitu, tapi katanya harga jual bisa turun ya. Gua nggak tahu sih karena gua bukan anak COD, nggak pernah jual-jual handphone. Tugasku cuma servis handphone aja. Oke, kita karena LCD-nya udah kita tes normal, kita cabut baterai, kita copot lagi, kita bersihin dulu. Nah, jangan lupa nih sebelum kacanya dipasang, fleksibel di yang itu tadi kita copot, yang tadi gue copot, itu dipasang, bukan dipasang maksudnya ditempel lagi. Boleh pakai solatip, double tip, tapi gue saranin pakai solatip aja biar cepet, karena kalau double tip lama pasti. Nah, kayak gini maksud gue tuh, biar nggak dipasang kacanya itu bagian belakangnya, bagian pantatnya itu dia nggak ngangkat gitu. Pas kalau itunya ngangkat, posisinya nanti bisa mencong. Nah, mungkin di sini bisa kalian yang mungkin lagi belajar atau gimana gitu bisa dipelajarin juga, supaya bagian tengahnya itu, kameranya itu nggak mencong kanan, mencong kiri, mencong bawah, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas, nanti pas lah pokoknya. Nah, ini salah satu tipsnya nih. Jadi tengah-tengahnya itu gua pakein double tip supaya nanti nggak gerak kemana-mana, jadi LCD-nya tetap di posisi itu nanti. Nah, kayak gini ya, tuh gue pasang double tip. Oh iya, mesin kalau bisa nanti dicopot juga ya, karena kalau pengalaman gue, kalau mesinnya masih nempel di frame, ya nggak tahu lebay apa gimana, tapi emang itu goyang sih karena kameranya lah atau yang lain lah. Ini juga antisipasi ya, kalau misalnya kita kan nempelin kaca itu kan kita neken frame ke bawah gitu ya, kamera belakang itu bisa kena bagian taplak anti panas nih, dia bisa ngeblur gitu, agak susah dibersihin. Makanya kita copot aja mesinnya supaya rata juga. Ini susah banget itu dicopotinnya mesin. Nah, udah copot, kita taruh dulu mesinnya. Nah, kita copot dulu nih, kita buka dulu double tipnya. Kita buka supaya nanti LCD-nya itu nempel di frame. Jadi jangan banyak-banyak juga double tipnya, nanti nggak bisa dicopot lagi. Sedikit aja kayak gitu di bagian tengah supaya dia nggak kemana-mana. Tujuannya cuma supaya dia nggak lari kemana-mana, supaya dia posisinya tetap di situ. Jadi kita bisa ngepasin lubang kamera depannya nanti, supaya pas di tengah-tengah. Waktu itu gue nih masang naruh mesin di situ lagi buat apaan ya? Ngapain ya? Kok gue lupa ya? Ini gue nge-record, ini servisan kurang lebih sekitar 3-4 hari yang lalu udah direkam. Ini gue baru nge-record, paling besok gue upload. Oke, gue lupa nih tadi gue masang mesin lagi buat apa ya? Aduh, maklum nih, lagi pilek, tapi bukan corona. Oh iya, di sini gue lagi ngobrol, maaf ya, sama teknisi lain. Jadi sebelah gue ada teknisi juga sama. Sebelum dipasang kita bersihin dulu supaya nggak ada debu ya. Bersihinnya pakai tisu, basahin sedikit pakai thinner,
bagian-bagian yang masih ada debu-debunya kita bersihin. Jangan lupa nanti di bagian kameranya juga bersihin. Bersihinnya santai, nggak usah ditekan ya, nanti LCD pecah. Kalau udah bunyi kerak udah gagal, edisi nombok pasti. Ini kok gue bersihin lama banget ya. Nah, bersihin pakai tisu yang kering. Jadi gitu ya. Pertama tisu basahin dulu pakai thinner sedikit. Selagi di LCD-nya masih basah karena thinner, langsung dilap pakai tisu yang kering. Nah, itu trik gua sih. Jadi nanti debunya itu walaupun ada debu nggak nempel, jadi bisa ditiup pakai apa sih ini namanya itu semprotan apa sih itu yang dipencet-pencet gitu nanti keluar angin ya, pokoknya gitulah. Gua nggak tahu namanya apa. Cuman yang gini-gini doang nih. Iya pokoknya kompresor apa sih? Ya udah pokoknya begitulah. Bagian kamera udah dibersihin ya. Semprot-semprot. Bagian kamera juga semua. Di kamera emang gak kelihatan ya debunya ya, cuman secara langsung waktu gua lap, waktu gua bersihin ini masih ada ya debu-debunya. Jangan anggap remeh ya debu ya. Walaupun cuma debu itu nanti bakal kelihatan pas udah dipasang kacanya. Sering banget. Oke, kita copot dah tuh, kita buka kacanya. Oke, ini kaca depannya kita copot lagi karena nanti ganggu. Nah, ini kita pasin dulu nih nanti nih bagian lobangnya itu tuh. Nah, udah pas belum? Kalau udah pas, langsung kita pasang. Cuma kalau belum pas, kita bisa geser-geser sedikit nanti LCD-nya, karena kan cuman kita tempelin double tipnya itu cuma di tengah, nanti bisa digeser-geser lah, bisa diatur. Tapi pelan-pelan aja, pakai pinset aja. Oke. Karena kalau kaca yang baru tuh, kaca LCD yang baru kayak gini, dia udah ada lingkarannya sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus kepasin sama lingkaran dari kaca LCD-nya itu. Mau nggak mau. Karena gue juga bingung pas gue setiap belah kaca LCD yang kayak gini itu, di kaca bawaannya itu nggak ada buletannya itu, gue bingung tuh. Pernah gue coba buletannya itu gue hapus, hasilnya jelek. Ya emang buatan pabrik nggak bisa kita tiru lah ya. Oke. Ini maaf ya, gue masang kaca aja lama banget. Gue baru inget di sini tuh gue sambil ngobrol gitu, lupa kalau lagi nge-record video. Jadi debunya pada nempel lagi nih, gue lap-lap lagi. Oke, yang buat yang nggak sabar bisa di skip sih ya, 10 detik, 20 detik, 30 detik ya. Oke. Nah, kita kelet lemokanya. Keletnya pelan-pelan aja, jangan sampai tangan kita nempel di lemokanya. Bercak pasti, nanti ada kayak jelek lah pokoknya. Oke, langsung kita pasang. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan dari bawah dulu, bawah. Nah, kayak gitu. Nah, urut ke atas. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ambil sedikit bagian atasnya nih. Pokoknya bagian yang kebuka lah ya. Bagian yang kebuka yang mana aja. Ini kan di bawahnya masih ada solatip itu. Nah, ambil sedikit bagian yang kebuka, nah kayak gitu tuh. Tahan. Nah, gesek-gesek pakai plastik. Nah, kayak gitu tuh. Gesek. Nah, copot. Nah, langsung diurut. Nah, ini di sini urut LCD gini, ini penting juga ya. Nih maaf videonya gue cepetin. Nah, tapi di sini bagian sini itu
penting juga ya. Kalau sampai ada gelembung yang kejebak di dalam itu, walaupun di press pakai bubble remover pun tetap susah. Mau pakai PSI yang tinggi juga nanti walaupun di situnya mulus, kurang lebih 20 sampai 30 menit nanti pasti ada gelembung yang muncul lagi. Jadi harus benar-benar hati-hati. Harus sampai keluar semua anginnya. Kalau cuma sedikit-sedikit doang nggak apa-apa. Oke, ini udah gue pasang ya. Oke, kita taruh lagi mesinnya. Kita tes dulu sesuai tradisi gue. Setiap eksekusi tes apa aja tahapnya, setiap per tahap gue tes. Karena kalau nanti ujung-ujungnya gagal, gue nggak tahu. Kalau nggak dites, gue nggak tahu gagalnya di mana. Jadi setiap step, setiap tahap buat tes. Kalau misalkan emang gagal, gue tahu gagalnya di mana. Dan dari situ kita bisa belajar. Ya. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Jam terbang kita harus banyak. Nah, ini dari kamera kelihatan nggak ya? Gelembung-gelembungnya masih ada ya, yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil juga itu nggak apa-apa ya. Asal jangan yang gede banget. Kayak LCD normal. Nih nanti kalian lihat sendiri ya, bagian kamera depan itu lubangnya pas ya. Jadi triknya gitu tadi. Ini mana handphonenya ya? Nah, pas ya. Bisa kalian lihat tadi. Maaf kalau gua nggak terlalu nunjukin jelas bagian kamera. Cuman tadi kalian bisa lihat ya, bisa di pause atau gimana. Itu bagian kameranya, buletannya sama bulatan kamera yang di LCD-nya pas ya. Karena dulu pertama kali gue masang itu agak sedikit ke kanan, agak sedikit ke kiri, ke bawah, ke atas. Susah buat ngepasin. Akhirnya gue nemu triknya sendiri. Jadi supaya LCD nggak kemana-mana ya udah. Di bagian bawahnya dikasih double tip. Oke, ini udah kita tes. Kita matiin dulu ya. Kita matiin. Tuh kelihatan gak ya? Gelembung tuh. Kelihatan lah ya. Oke. Kita copot baterainya. Kita copot LCD-nya. Dan siap kita bubble remover. Mohon maaf di sini proses bubble-nya nggak gue kasih unjuk karena bubble removernya ada di belakang dan handphonenya di sini. Ini handphonenya nggak bisa kemana-mana. Oke, udah kita bubble. Ini udah gue bubble. Gelembungnya udah hilang semua ya. Ini gue bersihin dulu biar mengkilat, biar supaya kelihatan masih ada gelembung yang masih kejebak atau enggak. Oke, biasa kita bersihin menggunakan tisu, dibasahin sedikit pakai thinner, tapi jangan banyak-banyak juga. Bisa dilihat ya, gelembungnya udah nggak ada ya. Udah mulus gelembungnya ya. Bukan mulus sih, maksudnya gelembungnya udah hilang. Tuh, udah hilang ya. Oke. Kita tes lagi, kita tes di mesin masih nyala atau enggak. Kita tes, kita pasang konektor LCD, kita pasang baterai. Oke, konektor baterai kita pasang, kita colok. Oke, kita tekan tombol on off-nya. Kita tunggu sampai keluar logo Oppo. Oke, logo Oppo-nya udah keluar, berarti di sini LCD aman ya. LCD nggak ada kendala, LCD aman. Oke, kita tungguin sampai menu, kita tungguin bootingnya sampai menu, oke.
Kalau booting udah sampai menu berarti udah aman, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita tunggu. Oke, kita taruh aja ya, kita taruh sambil nunggu. Tuh i-nya itu goyang-goyang tuh ya kan tuh. Nah, oke, LCD aman ya. LCD aman. Berarti di sini proses ganti kaca Oppo A53 berhasil. Done. Kita tes sentuhannya. Kontras kita mainin, masih main kontras. Bulutan sempurna ya tuh. Oke, kita matiin dulu handphonenya. Kita pencet tombol on off-nya yang lama. Dah, kita matiin handphonenya dan ganti kaca Oppo A53 berhasil.